Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fitri. Saya mahasiswa Unri angkatan 2020 dari prodi PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul jenis dan klasifikasi media pembelajaran dengan mata kuliah media pembelajaran PPKN dan dibimbing oleh dosen saya yaitu Bapak Supentri SPDMH. Baiklah, kita mulai saja dengan materi yang pertama yaitu klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Yang pertama, kita dapat melihatnya dari sudut sifatnya. Nah, media ini dapat dibagi menjadi ke dalam tiga macam. Yang pertama yaitu media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, kaset, piringan hitam, rekaman suara. Nah, yang kedua yaitu media visual. Nah, media visual ini yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media ini adalah seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai macam bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada media audiovisual. Nah, jenis media ini selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mendukung kedua unsur jenis media yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, kita dapat melihatnya dari kemampuan jangkauannya. Nah, media ini dapat dibagi pula menjadi ke dalam. Yang pertama yaitu media yang memiliki daya liput luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, peserta didik dapat mempelajari hal-hal atau kejadian aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, video, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kita dapat melihatnya dari cara atau teknik pemakaiannya, seperti media yang diproyeksikan seperti film slide, film strips, transparansi, komputer, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film slide, overhead projector atau OHP untuk memproyeksikan transparansi, LCD untuk memproyeksikan komputer. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, maka media semacam ini tidak akan berkurang berfungsi. Nah, yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya, dan berbagai bentuk media grafis lainnya. Nah, yang terakhir, media ini juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya. Nah, di sini saya akan memaparkan 7 kelompok bentuk dan cara penyajiannya. Ya, yang pertama yaitu ada kelompok 1. Nah, di kelompok 1 ini ada media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Nah, media grafis ini adalah media yang menyampaikan fakta, ide, gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, simbol. Yang termasuk media grafis adalah seperti foto, grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, papan flanel, dan bulletin board. Yang kedua, media bahan cetak. Nah, media bahan cetak ini adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan, printing atau offset. Beberapa hal yang termasuk media bahan cetak adalah seperti buku tes, modul, bahan pengajaran terprogram. Yang ketiga ada gambar diam. Nah, gambar diam ini adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Yang termasuk media ini adalah seperti foto. Selanjutnya ada kelompok kedua. Nah, kelompok kedua ini merupakan kelompok media proyeksi diam, yakni media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Jenis media ini diantaranya seperti OHP, OHT. Nah, OHP, OHT ini adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP atau overhead projector.
dan OHT biasanya terbuat dari plastik transparan. Yang kedua, opaque projector. Nah, opaque projector ini adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan benda-benda tak tembus pandang, seperti buku, foto. Nah, opaque projector ini tidak memerlukan transparansi tetapi memerlukan penggelapan ruangan. Yang ketiga ada media slide atau film. Media slide atau film adalah media yang diproyeksikan melalui alat yang dinamakan projector slide. Film bingkai ini terbuat dari film positif yang kemudian diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Yang keempat ada media film strip atau film rangkaian atau film gelang, adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya sama dengan media slide. Selanjutnya ada kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga ini seperti media audio. Nah, media audio ini adalah media yang menyampaikan pesannya hanya melalui pendengaran. Jenis pesan yang disampaikan berupa kata-kata, sound effect. Beberapa hal yang termasuk media ini adalah seperti radio, media alat perekam pita magnetik atau kaset recorder. Yang selanjutnya ada kelompok keempat. Nah, kelompok keempat ini yaitu media audiovisual diam. Nah, adalah media yang penyampaian pesannya diterima oleh pendengar dan penglihatan. Namun, gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau memiliki sedikit gerakan. Di antaranya adalah media sound slide, film strip bersuara. Kelompok kelima yaitu film atau motion picture, yaitu serangkaian gambar diam yang meluncurkan serta cepat dan diproyeksikan sehingga memberi kesan hidup dan bergerak. Ada beberapa jenis film, ada film bisu, film bersuara, dan film gelang yang ujungnya saling bersambung dan tidak memerlukan penggelapan ruangan. Yang keenam selanjutnya yaitu kelompok keenam. Nah, ya seperti media televisi. Media ini adalah media yang menyampaikan pesannya audiovisual dan gerak. Di antaranya adalah media televisi, televisi terbatas, dan video kaset recorder. Yang terakhir yaitu ada kelompok ketujuh. Nah, multimedia, yaitu merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar untuk membentuk suatu unit atau paket. Misalnya modul yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio, dan bahan audio visual lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu jenis media pembelajaran. Nah, setelah dibahas tentang pengklasifikasian media dalam berbagai bentuk, maka berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis media yang digunakan dalam pembelajaran. Dari beberapa para ahli mengenai pengklasifikasian media yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis dari media pembelajaran itu memiliki beberapa aneka ragam yang dapat digunakan oleh seseorang pendidik sesuai dengan kapasitas media yang dimiliki oleh satuan pendidik masing-masing, dan yang dapat dimanfaatkan sesuai situasi kondisi saat proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan membahas 4 jenis media. Nah, yang pertama yaitu ada media grafis. Grafis ini berasal dari kata Yunani graphikos yang berarti melukis atau menggambarkan dengan garis-garis. Dalam konteks media pembelajaran, media grafis adalah media yang dapat mengkomunikasikan data dan fakta, gagasan serta ide-ide melalui gambar, simbol, angka-angka, lambang-lambang, kalimat, dan kata-kata. Media grafis ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Terdapat berbagai macam jenis media grafis yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada media bahan cetak. Media bahan cetak ini adalah media yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Nah, media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan oleh seseorang kepada penerimanya. Yang ketiga yaitu jenis media proyeksi. Nah, OHT, overhead transparency, adalah
Media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP atau overhead projector. Sedangkan OHP, overhead projector, adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan program-program transparansi pada sebuah layar. Biasanya alat ini digunakan untuk menggantikan papan tulis. Yang terakhir yaitu ada media presentasi. Nah, papan tulis ini merupakan alat bantu yang dapat digunakan sebagai media untuk memperjelas pesan yang hendak disampaikan agar lebih dimengerti oleh penerima pesan. Komputer ini merupakan alat bantu yang banyak digunakan dalam proses pembelajaran mempresentasikan sesuatu seperti ide atau gagasan baru. Dengan menggunakan komputer dapat lebih menarik dibandingkan dengan alat bantu yang lainnya. Hal ini disebabkan karena penggunaan program tertentu dalam komputer dapat menyajikan berbagai tampilan yang lebih lengkap dan menarik.